Jadi kok bisa Indonesia 4.300 sementara Singapura berapa, Cina berapa? 60.000, nah, itu Cina 15.800 per kapita. Ya. Itu 60.000 itu adalah 12 kali lebih besar dari Indonesia ekonominya gitu ya. Emang sih Indonesia populasinya besar secara jumlah, tapi kan growth-nya, pertumbuhannya itu. Nah, ada apa nih? 7 presiden sudah dikasih chance, sudah dikasih peluang untuk memimpin negara kita. Berapa menteri keuangan sudah dikasih peluang untuk memimpin negara kita. Kemudian berapa menteri ekonomi yang sudah memimpin negara kita. Kok kita belum bisa menjadi negara superpower? Kan pertanyaan ekstrim, menjadi negara superpower. Kita nggak mau menjadi negara market. Jadi time-nya itu sudah memenuhi karena kita tahun 45 dibandingkan dengan Jepang yang baru kalah, Korea Selatan yang perang saudara, Tiongkok yang baru merdeka gitu-gitu ya. Gimana jawabnya? Iya. Nah, ini yang kita mau tantang atau mau challenge. Anggap yang pejabat kita yang saat ini menjabat tinggal 2 tahun lagi. Ya wes, kamu ngerapiin supaya smooth landing, bener nggak? Oke. Tetapi kita tantang nih teman-teman kita yang mau 2024 mau jadi nih, Mas Ganjar. Nyuwun sewu, Indonesia bisa 10.000 nggak GDP-nya di bawah lo? Oke. Apa planningmu gitu ya? Terus Mas Anies, maaf nih, apa planningmu untuk jadiin 10.000 gitu? Jangan gimmick-gimmick aja gitu kira-kira ya. Kira-kira kita nanya aja, Mas AHY, kamu punya program apa? Bapakmu pinter, saudaramu kan banyak yang jago-jago. Apa planningmu? Ayo buka. Mumpung daripada nanti kita nggak challenge waktu dia jadi, kita baru challenge, mendingan sekarang kita serang, dia bisa memperbaiki. Serang itu serang positif ya, bukan serang negatif ya. Kita kasih kritik yang membangun dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini kita, Om Prabowo, ayo Anda udah 70 sekian loh nanti. Apa nih? Sementara voter Anda semuanya milenial yang gadget ininya. Apa yang buat Indonesia menjadi 10.000 di bawah kamu? Hal-hal seperti itu yang buat adrenalin kita jadi wah boleh juga nih sama dia. Kalau 10.000 berapa persen pertumbuhan ekonominya? Itu berarti kan naik 300%, 3 kali kan? Dari 4.000 naik 3 kali. Artinya setiap tahun bukan naiknya 5%, 3%. 15%. Naiknya bisa 20, bener. Dek gitu kan naiknya. Harus bisa. Kenapa? Cina bisa kok. Bener nggak? Cina detapuannya pernah berapa pertumbuhan ekonominya? Pernah 15%. Kalau kita? Belum pernah. Kita berapa persen? Paling zamannya Pak Harto tuh 7-8%. Oke. Zaman reformasi ini? Nggak ada. 3-4%, 5%? Rata ya 5, paling 6. Paling. Jadi memang belum ada, karena kebijakannya itu masih autopilot. Bukan karena sebuah policy atau kebijakan menjadi ekonominya tumbuh. Yang ada karena memang kita jago dagang. Jadi gini, kalau kita Bang Lefri jadi presiden, saya jadi wakilnya, kita diem doang, tiap hari main catur doang. Ya tetap ekonomi bergerak. 3-4% tumbuh udah. Udah. Sama orang bilang gubernur DKI nggak ngapa-ngapain juga ekonomi bergerak. Gitu. Ini yang kita mau ingatkan bahwa begitu tumbuhnya segitu, ya wayahe bahasa Jawa ya memang pasti gitu. Memang lu jangan bilang lu prestasi gitu loh. Prestasi kalau lu jadi triple gitu contohnya. Gitu. Ya, jadi kita kalau misalnya sampai minus itu kebangetan. Nggak komen itu. Kan ada kan perusahaan yang monopoli ya kan, di backup oleh negara, kok bisa rugi deh? Ya itu. Itu aneh kan mas. Tapi lihat rumah yang pejabatnya, lihat ganti nggak, rekeningnya tinggi nggak, cuma itu doang. Iya, biasanya kan perusahaan boleh rugi, pejabatnya nggak. Boleh itu benar. Apalagi perusahaan negara. Ada APBN. Jadi, BUMN boleh rugi, Tantim jalan terus. Harus. Rumah 60 miliar kalau perlu. Nah, yang begini-begini ini kan kita tahu lah ya, ada orang mengatakan udahlah kita ini harus bersatu. Iya bersatu, tapi kan orang pencoleng sama orang yang ingin memperbaiki negara mana bisa bersatu gimana? jangan nyolong lagi baru kita bisa. Benar. Iya kan. Benar. Itu kira-kira. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah if Bosman, ya kan, your position is there, ya kan? Apa yang mau dilakukan untuk triple kali, 3 kali lipat, 4 kali lipat itu? Ada banyak sudut yang harus dipecah, tapi saya berusaha membuat jawaban yang paling populis dulu aja. Supaya gampang dicerna. Gitu ya. Kita tahu bahwa negara di utara Indonesia itu adalah negara produsen. Ada Taiwan, Hong Kong, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, itu negara produsen. Mereka setiap tahun. Emang di selatan kita ada negara nggak ada kan? Nggak ada yang powerful kan? Iya kan? Adanya Darwin ya. Di bawah doang. Nah, silakan. di
Utara kita itu setiap hari perlu 18 juta barel oil. I see. Indonesia tuh perlu 1,5 juta barel per day. Oke. Dan 60% nggak produktif kan buat motor. Jadi nanti kita urusan dalam negeri, tadi untuk yang luar negeri. Nah, kita tahu bahwa minyak itu sumbernya dari Selat Hormuz, dari Timur Tengah dan lain sebagainya. Dan itu adalah pasti Amerika nih. Ini bukan karena gua, wah ini bosman antek Amerika, ntar dulu. Ini sabar dulu ya, kita selesaiin dulu diskusinya. Nah, kapal, tanker, itu kalau dia lewat Selat Malaka, itu ada 100.000 mother vessel. Isinya bukan sekedar barang-barang minyak doang, tapi barang dagangan yang lewat ke sini untuk menuju Eropa dan Afrika lewat situ kan. Maka yang paling sering adalah kapalnya lewat Selat Sumbawa, Selat Makassar, baru ke utara. Maka kalau kita di Kaltara, di Tanah Kuning, di Kalimantan Utara, kita bangun 100.000 hektar hub. Jadi minyak itu ditaruh di sini. Oleh join sama perusahaan-perusahaan itu, join dari sini kita distribusi. Jadi ini jadi hubnya. Nah, dengan ada hub seperti begini, uang bukan uang kita, tetapi uang pembayarannya kan bankingnya harus Indonesia nih. Jadi di situ yang kita harus untung. Jadi waktu membayar lewat sini, walaupun nanti keluar lagi kita makan split fee. Tapi uang beredar di Indonesia mendadak 2 kali lipat lebih banyak. Ini kita bicara bukan benefit langsung dulu, tapi untuk mengkayakan sebuah negara itu saya lebih pro pada namanya quantitative easing. Uang beredar tuh banyak. Daripada quantitative tightening seperti yang sekarang. Jadi diketatin semuanya. Memang inflasi rendah. Ini nanti hubungannya adalah dengan adanya hub itu kita mengontrol minyak di negara utara Indonesia. Kedua, kita juga mengontrol peredaran uang. Walaupun nanti keluar 99%-nya, tapi banyak yang stay lah. Itu mendadak cash flow kita menjadi segar di Indonesia. Cash flow itu bisa karena dolar, kita bisa menjadi underlying printing money kita dengan dolar tadi, dengan project tadi. Itu swasta saja. Tidak harus Pertamina, tidak harus negara, swasta. Yang penting banknya lewat Bank Indonesia, lewat bank. Dan itu diwajibkan ya? Compulsory dia untuk lewat itu semua. Nah, kita nggak usah ambil pajak, biarin lewatin lagi. Anggap tax free di situ, ya tax free. Bukan tax holiday, tax free. Tetapi di sini kerja langsung cepat karena kita mengendalikan. Kita menjadi punya deterrent faktor penggentar. Begitu kata apa-apa kita matiin ini, nggak kirim, bener nggak? Nah, itu kita saat ini. Negara saat ini terlalu trading. Nikel jadi komoditi, batu bara jadi komoditi. Padahal sumber daya alam itu, kalau seorang Numain yang memegang mandat, itu menjadi alat tawar. Bukan alat dagang. Gitu. Kalau alat dagang ya lu untung ada komisi. Tapi kalau ini ada alat tawar sebagai underlying printing money, sebagai tadi, gue butuh barang lo ini, lu kasih gue murah. Nah, kita ini kurang foreign diplomasi dan strateginya kurang. Ini yang kita bilang kalau tanya, nah, kita akan challenge karena kita nggak akan pernah bisa hidup dari kekuatan kita sendiri dalam negeri. Kita di awalnya kita harus bekerja sama, tapi sejajar ya, bukan kitanya selalu rugi gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan ngejawab secara singkat bahwa begitu uang beredar banyak, printing money-nya banyak, itu cepat sekali ekonomi tumbuh. Nah, saya ini kalau di bidang ekonomi, saya lebih baik beras itu kayak sekarang, beras itu 15.000 per liter. Tapi yang beli cuma sedikit orang. Lebih baik beras itu 25.000 seliter tapi semua orang bisa beli. I see. Lebih baik mahal tapi kemampuan membelinya juga kuat. Kemampuan beli. Nah, gimana kemampuan belinya bisa tumbuh kalau uang beredar dibatasi? Namanya quantitative tightening. Jadi inflasi itu jangan ditakuti, over inflation yang harus ditakuti. Nah, inflasi itu musuhnya cuma satu, produktivitas. Kalau nggak ada produktivitas, matiin aja itu uang beredar. Tapi kalau produktivitas ini ngalirin aja, karena nggak akan ada inflasi selama produksinya tinggi. Jadi ini kita bilang bahwa kenapa inflasi kita ada, ini kita rendah. Satu jawabannya, produktivitas Indonesia atau produksi Indonesia rendah. Dan ini harus diakui. Rendah, karena apa impor. Gitu ya. Nah, ini kita industrinya mau industri ekstraktif, cuman jual-jual yang ada. Itu trading namanya, benar nggak? Tidak membuat A menjadi B menjadi C menjadi value added gitu. Kira-kira begitu. Ini udah azan nih. Udah azan, kita berhenti dulu.